Terima kasih tim Praise Worship yang luar biasa sudah melayani hari ini. Ya, siapa yang diberkati dengan pelayanan mereka? Kita kasih tepuk tangan juga buat teman-teman yang luar biasa yang sudah melayani pujian penyembahan hari ini. Saudaraku, saya ingin bicara tentang satu firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita semua. Judulnya adalah kekuatan melalui kesukaran. Siapa kita manusia yang gak ngalami kesukaran? Semua orang, Anda mau rohani gak rohani, Anda mau kaya mau miskin, Anda mau pejabat atau orang biasa, semua orang pasti mengalami yang namanya kesukaran. Oke, tapi saya berdoa di dalam kesukaran yang Anda alami dalam hidup saudara, ada kekuatan Tuhan yang akan mengalir masuk, sehingga Anda tidak terhempas, Anda tidak gagal, Anda tidak kalah, tapi Anda rise up higher than ever. Anda bertumbuh semakin kuat, akhirnya Anda mengalahkan masalah itu dan jadi pemenang. Bisa kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menjadikan kita pemenang. Amin. Jadi jangan takut dengan masalah, jangan antipati dengan yang namanya masalah, karena tanpa masalah tidak ada mahkota. Tanpa kesukaran tidak ada kemenangan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan aku mau kemenangan. Artinya melalui kesukaran kita mengalami kemenangan. Nah itu sebabnya hari ini mari kita belajar tentang yang namanya kesukaran. Penyebab orang mengalami kesukaran. Karena kalau kita mau mengatasi kesukaran kita harus ngerti dulu penyebabnya apa. Seperti sakit penyakit. Kalau kita mau mengatasi sakit penyakit, ngerti dulu apa penyebabnya. Jadi masalahnya boleh sama. Simptomnya boleh sama. Tapi penyebabnya mungkin berbeda. Ya, yang pertama. Penyebab kesukaran yang pertama adalah kesukaran karena ulah si jahat. Sebagian orang yang sangat terbuka urusan rohani, gampang untuk menerima hal ini. Tapi sebagian dari kita yang mungkin gak terlalu kayak gitu banget, lebih banyak logikanya, kayak seolah-olah ini sesuatu konsep yang asing buat kita, kok masalah disebabkan oleh roh jahat. Saya gak mengada-ngada sama saudara, tapi itu real. Memang seperti itu. Mari kita buka di dalam Lukas 9. Ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh. Lalu mendadak ia berteriak. Dan roh itu menggoncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Jadi ternyata anak ini menderita karena roh jahat. Di bagian lain di dalam Alkitab bicara juga ketika Yesus menghardik satu roh jahat, tadinya dia sakit, tapi setelah itu dia sembuh. Artinya sakitnya disebabkan oleh roh jahat. Jadi hari ini saya ingin ajak kita untuk meneliti apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita pikir ini urusan biasa, kita mengatasi dengan cara biasa, tetapi ternyata disebabkan oleh roh jahat. Saya berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sementara firman ini disampaikan dan Anda duduk mendengarkan firman ini. Setiap roh jahat yang sedang melancarkan serangan dan mau melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, saat ini juga dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi. Amin. Kelepasan terjadi. Ada sakit penyakit tertentu disebabkan oleh roh jahat. Tidak semua sakit penyakit karena roh jahat. Jadi bukan semua penyakit ditengking terus sembuh. Tapi ada penyakit yang ditengking
sembuh. Tergantung apa penyebabnya. Oke, ada masalah keluarga tertentu dikacaukan karena roh jahat. Mama saya pernah punya pengalaman melalui mimpi, terus kemudian melalui suara-suara. Dia nggak pernah gitu. Seumur hidupnya ya cuma sekali itu dia ngalami. Kayak ada suara-suara yang mengintimidasi, suara-suara yang menakuti, sehingga seolah-olah dia sampai kayak ketakutan begitu rupa, kayak percaya banget itu so real, kayak begitu nyata, kayak mau mati rasanya. Dan itu nggak terjadi cuma malam mimpi itu, terus kemudian sudah. Tapi terjadi selama berhari-hari, terjadi selama berminggu-minggu. Seolah-olah hidup di dalam ketakutan yang luar biasa seperti itu. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Kenapa? Gak pernah kok ngalami yang kayak gitu. Tapi ketika kita ngerti, oh ini mungkin ada serangan dari roh jahat. Kita bersatu hati, kita pakai kuasa Allah, kita hardik roh jahat itu, kita lawan roh jahat itu. Akhirnya sampai di satu titik, tiba-tiba serangan itu kayak dipatahkan, roh jahat itu kayak dikalahkan, dan kelepasan terjadi sejak saat itu. Kekhawatiran hilang sendiri saudaraku. Dan kemudian ada kelegaan, dan ada damai, dan ada sukacita yang baru kembali di dalam kehidupannya. Oh, saya berdoa damai Tuhan kembali dalam keluarga saudara. Sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu belajar pakai kuasa Allah untuk mengalahkan si jahat. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Banyak orang belum sadar ya, belum berjaga-jaga ya. Dipikir masalahnya semuanya biasa. Gak ada urusan tentang roh jahat. No. Ini disuruh sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis. Jadi salah satu dari lawan yang kita hadapi namanya adalah iblis. Roh jahat itu dia juga lawan kita. Bukan cuma iblis sih lawan kita, tetapi ini lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau tadi anak yang kita baca dalam kisah awal tadi bersama Tuhan Yesus, anak itu digoncang-goncangkan oleh roh jahat. Benar, kesehatannya yang mau ditelan. Ditulis dalam ayat ini, lawanmu iblis itu mau menelan. Jangan-jangan pekerjaan saudara yang mau ditelan. Jangan-jangan hubungan pernikahan saudara yang mau ditelan. Jangan-jangan masa depan saudara yang mau ditelan. Atau nama baik saudara yang mau ditelan. Ditulis di sini, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saat itu terjadi, ayat ke-9 firman Tuhan kasih tahu sama kita. Ditulis begini, lawanlah dia. Semuanya katakan lawan. Jangan takut. Apa? Lawan. Semuanya katakan saya harus melawan. Ini firman Tuhan katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang ada peperangan tertentu dalam hidup kita memang melawan roh jahat. Karena itu lawan. Jangan lari. Kalau sama iblis semakin kita lari semakin kita dibully. Tapi kalau kita berani melawan dengan kuasa Allah, tolong dengarkan baik-baik, Anda nggak melawannya sendirian. Kalau Anda lawan sendirian babak belur saudara. Tapi kalau Anda lawan dengan kuasa Allah, firman Tuhan katakan dia Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Kalau kita tidak takut, kita berdiri teguh dengan iman, kita lawan dia, lawan musuh iblis itu lari. Dalam nama Yesus mulai saat ini sakit penyakit lari. Dalam nama Yesus semua serangan si jahat lari. Semua panah berapi si jahat yang ditujukan menghancurkan saudara berbalik. Lawan si iblis. Jadi mari kita teliti ya.
Kalau kita sedang menghadapi kesukaran dalam hidup kita, jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah roh jahat. Yang kedua, kesukaran karena manusia. Nah, karena manusia ini bisa karena orang lain, tapi juga bisa karena diri kita sendiri. Gak semua masalah yang kita hadapi disebabkan karena orang lain. Ada sih masalah yang disebabkan oleh orang lain. Tapi juga ada masalah yang kita pikir itu orang lain. Tapi ternyata penyebabnya kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Kebodohan kita sendiri. Jadi kita mesti membedakan nih. Masalah yang disebabkan manusia bukan roh jahat ini. Ini manusia yang mana penyebabnya. Apakah ini orang lain atau diri kita sendiri. Ada enggak saudaraku masalah yang Anda hadapi sekarang ini disebabkan oleh orang lain. Jadi bukan karena Anda salah. Tapi karena orang lain. Gereja kita pun juga ngalami loh. Berapa kali gereja kita pernah dalam kesukaran karena mau ditutup pihak tertentu. Ada berapa banyak pengusaha dalam kesukaran karena dikhianati oleh orang kepercayaannya. Benar apa tidak? Padahal sudah hati-hati dan sudah melakukan yang seharusnya. Tapi namanya hati manusia bisa berubah. Ya saya ketemu sama teman pengusaha juga saudaraku. Dia dalam kesukaran yang besar karena ditikung sama kongsiannya sendiri. Yang awalnya enggak gitu. Belasan tahun, puluhan tahun baik semuanya. Tapi tiba-tiba setelah pindah generasi. Dari zaman bapaknya, terus kemudian ke zaman generasi berikutnya, para kongsiannya, berubah total semuanya. Ya ini hal yang kita harus ngerti itu, ini penyebabnya. Tapi enggak semuanya karena orang lain. Ada masalah-masalah tertentu yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Dan kita harus hati-hati ya, jangan cepat-cepat menudingkan jari kita kepada orang lain. Gara-gara dia saya ngalami yang seperti ini. Ayo kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Nanti akan melihat seorang raja pun bisa salah sangka, salah berpikir. Segera sesudah Ahab, ini Raja Ahab, melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jadi dia pikir, Raja Ahab berpikir Israel celaka, Israel mengalami kesulitan, Israel mengalami kekeringan yang luar biasa disebabkan karena Elia. Ini gara-gara kamu ini. Gara-gara Nabi Elia ini. Tapi mari kita lihat, Elia ini utusan Tuhan, sungguh-sungguh utusan Tuhan yang memberitakan pesan Tuhan. Dan dia mulai mencelikkan mata rohani Ahab ini. Enggak kayak gitu loh. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 18. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau. Engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi ternyata Raja Ahab berpikir, ini gara-gara dia ini. Tapi di satu jari menuding orang lain, 3 jari nuding diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus juga ngomong seringkali lebih gampang melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata kita sendiri. Ayo kita teliti, kalau saat ini kita dalam kesulitan keuangan, penyebabnya karena orang lain, karena roh jahat, atau memang karena kesalahan kita sendiri. Kalau hidup kita berantakan seperti ini, ada enggak saudaraku ya? Orang hidupnya berantakan karena salah bergaul. Banyak. Tadinya baik, tadinya jalannya lurus. Tapi kemudian salah bergaul dan semuanya rusak. Tapi dia tidak sadar. Saya berdoa. Mata rohani kita semua dicelikkan,
dicelikkan, sehingga kita bisa melihat dengan jelas situasi kita, keadaan kita. Kita bisa introspeksi dengan benar apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan kita. Kita bisa perbaiki sehingga kita bisa membalikkan situasi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masalah saudara dibalikkan jadi mahkota, kegagalanmu dibalikkan menjadi keberhasilan, kekalahanmu dibalikkan menjadi kemenangan. Tapi untuk ngalami itu butuh untuk kita ngerti dulu yang kita hadapi, kesukaran kita ini disebabkan oleh apa? Apa yang menyebabkan? Karena orang lain atau karena kita sendiri. Ada berapa banyak orang yang salah investasi. Percaya scam sebagai satu investasi. Berinvestasi hanya karena ngikuti. Oh, dia juga kok. Oh, karena direkomendasikan teman. Tapi kita sendiri nggak sepenuhnya sadar. Setelah itu kita marah ketika terjadi sesuatu. Padahal sebenarnya itu adalah keputusan kita sendiri. Dan kita mesti bertanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. Mana ada scammers yang tidak berusaha meyakinkan orang. Artinya tidak semua orang yang berusaha meyakinkan kita selalu benar. Dan tidak semua teman yang berusaha meyakinkan kita, teman kita juga tidak tertipu sama scammers. Teman kita baik. Tapi bisa jadi orang baik tertipu sama penipu. Benar apa tidak? Kalau kita hanya percaya sama semua orang ini, berusaha meyakinkan kita, bisa-bisa kita salah langkah. Bisa-bisa kita salah ngambil keputusan. Saya punya teman waktu SD, saudaraku, karena salah bergaul. Akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya kacau. Karena salah bergaul, akhirnya narkoba. Karena salah bergaul, akhirnya miras. Akhirnya terlibat dalam berbagai kenakalan. Bahkan sempat kriminalitas. Akhir hidupnya overdosis, mati. Kadang-kadang yang kita alami terjadinya karena kesalahan kita sendiri. Coba Anda lihat berita hari-hari ini yang sedang viral. Karena salah reaksi, anak bertengkar, langsung emosi, menunjukkan powernya. Akhirnya ngalami penghakiman masyarakat. Babak belur semuanya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini sama-sama menghadapi kesukaran, tapi penyebabnya berbeda. Ayo ya, kita teliti ya. Sementara firman Tuhan ini disampaikan yang mana yang sedang kita hadapi ini. Penyebabnya apa ini? Yang berikutnya. Kesukaran atas seizin Tuhan. Kalau tadi yang pertama kesukaran karena roh jahat. Yang kedua, kesukaran karena manusia. Manusia itu bisa orang lain tapi juga bisa diri kita sendiri. Yang ketiga sekarang, kesukaran atas seizin Tuhan. Buat sebagian orang berpikir, nggak mungkin Tuhan loh. Mari kita baca di dalam firman Tuhan aja supaya clear. Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, lihat saudaraku, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi diizinkan ngalami semuanya itu. Bangsa Israel sebagai satu tes, sebagai satu ujian, kalau ngalami itu, tetap percaya Tuhan apa tidak? Tetap pegang firman Tuhan apa tidak? Tetap taat sama Tuhan apa tidak? Tetap loyal sama Tuhan apa tidak? Oh, saya berdoa kesulitan dan kesukaran apapun yang Anda alami dalam hidup saudara tidak bisa memisahkan Anda
dari kasih Tuhan, justru semakin kita mengalami kesukaran, semakin kita mendekat sama Tuhan, tetap kita berpegang firman Tuhan, dan terus kita hidup di dalam ketaatan. Mari lanjutkan pembacaan itu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ngalami semuanya itu, diproses, ngalami padang gurun kehidupan. Lihat ini, ada tujuannya ternyata. Apa tujuannya? Coba Anda baca, apa itu? Untuk membuat engkau mengerti. Tahu nggak saudaraku, dalam hidup kita, kadang-kadang kalau saudara sudah punya anak, saudara ngerti. Anak itu nggak bisa dikasih tahu sekali, langsung dia ngerti. Benar apa tidak? Kadang-kadang dia harus ngalami hal itu dulu. Dia harus sampai ngalami yang tidak dia suka, sampai nangis dulu. Tapi setelah itu dia belajar. Oh, saya berdoa kesukaran yang Anda alami ini akan membuat saudara belajar lebih bijaksana, lebih tangguh, lebih ulet, lebih tahan uji, lebih pinter, lebih pengalaman, lebih matang berjalan bersama dengan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ditulis begini, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan cuma urusan jasmani saja, lahiriah saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kadang-kadang kita dalam hidup ini kalau nggak ngalami proses kehidupan, ayo coba renungin. Berapa banyak dari kita akhirnya ikut Tuhan yang tadinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena menghadapi masalah. Baru ngerti firman Tuhan, baru ngerti aku butuh firman. Berapa banyak orang yang tadinya nggak sadar butuh Tuhan, butuh firman, nggak sadar, nggak butuh, merasa nggak butuh. Baru ngalami dulu seperti bangsa Israel. Baru ngerti, oh manusia itu urusan hidup ini bukan cuma ngejar roti jasmani. Bukan cuma urusan lahiriah saja. Aku butuh Tuhan. Tapi kalau Anda sadar, kesadaran saudara akan mendatangkan pengampunan, mendatangkan keselamatan, dan mendatangkan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Anda yang sedang dalam kesukaran hari ini, kalau itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, artinya Tuhan sedang mau mengajarkan kita sesuatu. Ditulis seperti seseorang, seperti seorang bapak mengajari anaknya. Melatih anaknya. Ngajarin itu kadang-kadang ada hal-hal yang susah. Anda di training itu nggak selalu gampang. Saya masih ingat ketika saya ngajarin anak saya berenang. Dia nangis dulu saudaraku. Di kolam renang dia nangis dulu. Dia kapok, kenapa? Karena ketika dia belajar, dia sempat hampir tenggelam, minum air. Wah, teriak saudaraku, dan kemudian menangis. Saya peluk lagi. Tapi melalui itu semua, dari yang tidak bisa, jadi bisa. Walaupun nangis, harus ada air matanya dulu, tapi bisa. Berenang bisa. Oke, studinya bisa. Yang ini bisa. Semua yang tadinya tidak bisa, sekarang satu demi satu bisa. Bisa, bisa. Oh, saya berdoa itu juga yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Hal-hal yang belum bisa, mulai sekarang bisa. Bisa. Semua yang tadinya belum nembus, mulai sekarang breakthrough, tembus, dan terobosan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam
proses pembentukan kita ini. Kadang-kadang sebagian dari kita ini materialnya besi. Coba saudara kalau mau membentuk besi, emangnya bisa langsung dibentuk begitu saja? Seringkali harus dipanaskan dulu, baru besi bisa dibentuk. Melalui api dulu, baru dia mau ditekuk. Kadang-kadang kita mau dibentuk sama Tuhan. Bangsa Israel tegar tengkuk. Berapa banyak orang yang tegar tengkuk, gak dengar-dengaran, gak ngikutin, gak bisa di jalur Tuhan. Tuhan punya jalur di sini. Apa belok terus, muter terus, lari terus. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, jalurnya disuruh ke sana, ke Niniwe. Tapi kemana dia pergi? Ke Tarsis. Ayo teliti baik-baik. Jangan-jangan kita seperti Yunus yang alami semua badai itu sampai akhirnya ditelan ikan besar. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Dia karam ditelan ikan besar. Kenapa? Karena Tuhan sedang membawa dia balik tadinya ke Tarsis. Sekarang diluruskan jalur hidupnya ke Niniwe. Supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman keselamatan. Dan ketika dia menyampaikan itu, satu bangsa diselamatkan. Saya berdoa mulai hari ini jalur Tuhan dalam keluarga saudara diluruskan. Jalur pekerjaan saudara diluruskan. Jalur dalam studi perjuangan saudara diluruskan. Dan setiap visi dan impian yang Tuhan taruh di dalam hati saudara semuanya tercapai dan tergenapi. Amin. Anda masih ingat gak di Alkitab ada raja yang paling berkuasa pada zaman itu? Namanya Nebukadnezar. Untuk orang sepowerful itu, Anda harus tahu loh. Orang kalau sampai di puncak kayak gitu, dia sudah melalui begitu banyak. Dan dia suatu kali membesarkan diri, menyombongkan diri begitu rupa. Siapa yang bisa kayak gini? Aku. Dan siapa orang yang bisa menegur dia? Tapi sebesar-besarnya manusia, ada selalu yang di atas yang lebih besar. Satu syarafnya ditarik saja, saudaraku. Orang paling besar sedunia ini kehilangan kemanusiaannya. Jadi seperti binatang. Direndahkan begitu rupa. Makanya kadang kalau orang baru naik sedikit, sukses sedikit, terus merasa, wah. Ingat loh saudaraku, satu syarafmu ditarik sedikit. Sudah gak bisa apa-apa kita. Tapi melalui pengalaman yang sangat merendahkan itu, Nebukadnezar belajar. Ternyata aku bukan apa-apa. Sejak saat dia sadar, dia mulai meninggikan. Ternyata Tuhan lebih besar. Oh, hari ini saya berdoa jalanmu diluruskan oleh Tuhan. Sehingga mulai hari ini kau sadar Allahmu besar. Allahmu berkuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau cuma dikhotbah andalkan Tuhan. Masih sukses sendiri. Ngapain saya bisa? Itu dikhotbahin kayak masuk gak masuk. Dengar tapi gak dengar. Ngelihat tapi gak ngelihat. Gak dong juga. Doa orang benar besar kuasanya apa? Yang penting kerja keras. Akan ada momen dalam hidup kita diizinkan sampai ngalami kelenger dulu. Kerja kerasmu gak berdaya dulu. Lagi engkau tahu engkau butuh Tuhan. Tapi puji Tuhannya, Tuhan kita penyayang dan pengampun. Hari ini kalau engkau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, pengampunannya dia akan berikan, jalanmu akan diluruskan. Dan ketika engkau datang berseru sama Tuhan, Tuhan menyelamatkan saudara. Amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Amin. Jadi semua kesukaran yang kita alami dalam hidup kita, kadang-kadang ada seizin Tuhan, karena Tuhan punya maksud membentuk kita, membawa kita masuk dalam rencananya. Karena itu kalau saat ini kita sedang menghadapi kesukaran, saya mau ajak saudara, nomor 1,
dalam kesukaranmu makin berpaut sama Tuhan yuk. Amin. Saat menghadapi kesulitan hidup, jangan menjauh, makin dekat sama Tuhan. Kita baca ya, Ulangan 4 ayatnya yang keempat. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu, apa ditulis di situ? Masih hidup pada hari ini. Jadi ini bicara tentang bangsa Israel yang di zaman itu binasa, ngalami kehancuran, akan tetapi orang-orang yang berpaut sama Tuhan, ternyata finalnya mereka yang diselamatkan. Dalam perjuangan hidup ini kadang-kadang antara start sama finish belum tentu sama loh. Ada orang yang startnya hebat, finishnya keok. Dan firman Tuhan ngomong lebih penting akhir daripada awal. Bahkan pertengahan. Sekarang mungkin saudara bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi jalan sama Tuhan saudaraku. Dan saya percaya Tuhan akan pegang tangan saudara. Tuhan yang akan tuntun hidup saudara. Dan Dia akan bawa Anda pada jalan kemenangan. Karena itu dalam kondisi apapun belajar makin berpaut sama Tuhan. Semakin kuat badai di dalam kehidupan saudara, semakin kuat pegangannya. Jangan dilepasin. Kalau badainya kuat, kalau badainya kuat justru pegangannya harus semakin kuat. Jangan sampai terlepas. Jadi di dalam kesukaran saudara, saya mau ajak saudara, Anda yang selama ini ibadah online, gimana kalau saudara ambil langkah mulai ibadah onsite? Amin. Anda yang ada di tempat ini, yang sedang mengalami kesukaran. Mungkin saudara minggu sudah ke gereja, tapi gimana kalau saudara saya ajak untuk mulai bergabung di dalam kelompok sel? Anda yang selama ini mungkin sudah berdoa, tapi doanya ya gitu. Gimana kalau saudara dalam kesukaranmu ini, tingkatkan kehidupan doa saudara. Anda mulai belajar, tadinya ya cuma sekedar berdoa, tapi mulai belajar doa 15 menit, doa 30 menit, doa 1 jam. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga berdoa barang 1 jam. Jadi buat Tuhan doa 1 jam itu wah kok lama banget ya. Luar biasa kamu doa 1 jam. No, Tuhan Yesus tuh ngomong doa 1 jam itu barang 1 jam. Minim 1 jam itu standar minimal. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan sama muridnya sendiri. Ketika ngajarin mereka berdoa. Gimana kalau jemaat keluarga Allah di tempat ini mulai jadi murid-murid Kristus yang bangkit di dalam doa. Dan Anda setiap hari komitmen sama Tuhan. Doa 1 jam. Anda yang gak pernah puasa. Saya mau tantang saudara. Ayo belajar doa puasa. Saya tahu di PIK paling susah doa puasa. Ini surga kuliner semuanya. Best of the bestnya ada di sini semua. Tapi di saat kita dikelilingi dengan semua godaan duniawi ini saudaraku. Gimana kalau Anda doa puasa? Anda yang doa puasa belajar tingkatkan lagi. Saya pun juga sama-sama doa puasa terus belajar untuk meningkatkan. Doa puasa 1 hari. Doa puasa 3 hari. Tingkatkan lagi. Doa puasa 7 hari. Alkitab juga mengatakan tentang doa puasa 21 hari. Bahkan firman Tuhan mencatat tentang doa puasa 40 hari. Oh, di dalam kesukaranmu engkau enggak makin jauh dari Tuhan. Tapi dalam kesukaranmu engkau tambah dekat, engkau tambah melekat, engkau tambah mengandalkan Tuhan. Kehidupan rohanimu tambah bertumbuh, imanmu tambah tebal. Dan kuasa pengurapan Allah mengalir tambah deras. Itu yang akan membalikkan situasi saudara. Sehingga Anda menang. Kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saja saudara, kalau Anda saat ini sedang menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan. Gimana kalau saudara malah ambil komitmen, mulai maju melayani Tuhan. Selama ini mungkin kita
Kebanyakan dari kita masih jadi jemaat biasa. Gimana kalau saya ajak saudara untuk Anda maju, mulai terlibat melayani Tuhan. Kalau Anda di antara saudara sudah percaya dengan Yesus tapi belum dibaptis air. Saudara, kalau setiap kali datang ke Haleluya Center ini, kita harus bersyukur loh saudaraku. Gereja kita di sini sudah ada kolam baptisannya sendiri. Gimana kalau Anda segera ambil keputusan untuk dibaptis. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Dan saya berdoa bukan cuma saudara yang diselamatkan. Anda dan seisi keluargamu semuanya diselamatkan. Boleh katakan amin. Amin. Keluarga saudara diselamatkan. Haleluya. Jadi saya ajak saudara di tengah masalah, di tengah tantangan, dan di tengah pergumulan yang kau hadapi dalam kehidupanmu, bukan semakin mundur, tapi semakin maju dalam Tuhan. Dalam hidup ini saudaraku ya, Anda lihat aja, orang-orang yang finalnya menang, adalah orang-orang yang ketika menghadapi kesukaran, dia punya mentalitas berani melawan kembali. Berani melawan arus. Kadang-kadang sebagian dari kita ketika menghadapi masalah kita cenderungnya kok gini ya. Aku sudah ibadah, aku sudah ke gereja, aku sudah ini. Tapi kok Tuhan izinkan ya. Seringkali itu yang kita pikirkan dalam hidup kita. Tapi saya ajak saudara untuk ambil komitmen. Justru ketika engkau sudah semuanya itu tetapi masih ngalami kayak gitu. Anda ditantang. Going for more. With Jesus. Saya pernah cerita sama saudara, orang tua saya, Pak Obaja. Dia sudah kerahkan semuanya, lakukan semuanya, all in untuk melayani Tuhan, bahkan jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, nggak lama, pabriknya bangkrut. Padahal dia satu-satunya orang Kristen di keluarga. Anda bisa bayangin nggak? Yang lainnya nggak percaya Yesus, cuma dia percaya Yesus. Bahkan bukan cuma percaya Yesus, tapi jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, terus bangkrut. Kalau saudara jadi Pak Obaja, kira-kira di keluarga gimana momennya? Gimana omongan-omongan keluarga saudara? Dan kira-kira buat saudara yang sudah percayanya Yesus sebegitunya, terus diizinkan ngalami kayak gitu, kecewa nggak sama Tuhan? Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya nggak pernah dengar papa saya ngomong, kok gitu toh Tuhan. Tapi di dalam semuanya itu satu perkataan yang keluar dari mulutnya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kebangkrutannya dia malah mendekat sama Tuhan. Dalam kebangkrutan dan kehancuran finansialnya dia malah semakin bergantung penuh sama Tuhan. Semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan memang Allah kita itu hidup. Tuhan itu kadang cuma ngelihat hati kita. Kamu ini melayani, kamu ikut aku itu memang benar-benar karena percaya. Dan memang sungguh-sungguh mau mengikut aku. Atau hanya sekedar ngejar hal-hal tertentu. Emas itu harus dimurnikan loh saudaraku. Memang enak emas murni, tapi waktu masih dimurnikan, itu banyak gak enaknya loh. Banyak hal-hal yang dipotong dalam hidup kita. Saya berdoa melalui proses yang Anda alami dalam hidup saudara. Anda izinkan semua hal-hal ketidakmurnian itu dipotong. Semua motivasi yang salah itu dipotong. Semua karakter-karakter yang gak benar itu dipotong dalam hidup saudara. Tapi munculnya nanti jadi emas murni. Punya cahaya, kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita tuh hidup. Ayub sudah ngalami semuanya tuh, habis semuanya. Ingat loh saudaraku, dia Allah yang besar loh. Satu kalimat ngomong balik semuanya. 2 kali lipat. Nebukadnezar kehilangan akalnya. Selama sekian tahun orang berpikir gak mungkin sembuh. Tapi Tuhan ngomong sembuh sekarang. Sembuh. Oh, dengan satu perkataan pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dengan satu firman keadaan sudah akan dirubah total. Dengan satu
rema dari Tuhan. Saya tahu masa depan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu dalam keadaanmu sekarang ini, makin mendekat sama Tuhan. Makin andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Tadinya ikut Tuhan cuma ngejar berkat. Gimana kalau saudara mulai hari ini ikut Tuhan ngomong, Tuhan pakai aku. Diberkati untuk jadi berkat. Melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidupku banyak orang diselamatkan. Banyak orang dikuatkan dalam kehidupannya. Akhirnya kita ngerti manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan cuma urusan jasmani saja. Mungkin selama ini kita ikut Yesus karena urusan jasmani. Urusan kesembuhan saja. Urusan berkat saja. Tapi melalui proses kita belajar. Ikut Tuhan jauh lebih daripada itu. Hidup sama Tuhan jauh lebih indah. Jauh lebih bermakna. Jauh lebih mulia. Bukan sekedar roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, saya berdoa mulai hari ini karakter ilahi Kristus terpancar dalam hidup saudara. Ada buah-buah pertobatan yang Anda hasilkan. Ada buah-buah roh yang akan muncul dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir. Yang kedua, saat kita dalam kesukaran, jangan mau berlutut pada kesukaranmu. Maka kesukaranmu akan berlutut kepadamu. Jadi kita sama kesukaran itu kuat-kuatan mental. Saat Anda lagi perang sama kesukaran, yang mana yang berlutut? Mentalnya yang kena yang mana? Banyak orang menghadapi kesukaran langsung down. Banyak orang menghadapi kesukaran langsung ketakutan, depresi, frustrasi. No. Mulai hari ini katakan no sama depresi. Mulai hari ini katakan no sama ketakutan. Mulai hari ini katakan no sama stres. Enough is enough. Walaupun kesukarannya ada. Tapi Anda baca di Alkitab. Memungkinkan loh saat badai pun terjadi. Yesus tidur nyenyak loh. Mulai hari kesukaran apapun yang ada dalam hidup saudara, gak ada yang bisa mencuri tidur saudara. Mulai hari ini setiap malam tidurmu diberkati oleh Tuhan dengan tidur yang nyenyak, tidur yang indah. Bahkan Tuhan kasih mimpi yang berasal daripada Tuhan. Amin, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan menyerah dengan kesukaranmu. Kesukaranmu yang akan menyerah kepadamu. Apapun itu, firman Tuhan katakan teguhkan dan kuatkan hati. Hadepin, antepin aja. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita merasa mampu hebat. Tapi karena kita tahu kita punya backing yang paling kuat. Kita punya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita. Ulangan 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat terakhir nih ya. Tim musik boleh maju ke depan. Firman Tuhan katakan begini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Berarti lagi menghadapi peperangan ini. Dan engkau melihat kuda dan kereta. Yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Berarti ada momen dalam kehidupan menghadapi peperangan yang rasanya apa? Lebih dari kekuatan kita. Benar apa tidak? Ada nggak di antara saudara yang pernah atau bahkan sedang alami yang kayak gini? Sakit penyakit yang lebih dari yang bisa diatasi. Urusan keluarga yang kita sudah nggak tahu lagi. Mesti gimana nih? Ngerukunin ini gimana nih? Sudah semuanya kayak gini, sudah rusak semuanya gini. Gimana bisa terjadi pemulihan? Mungkin ada di antara saudara yang saat ini di dalam kondisi finansial, kebutuhan, mungkin hutang yang melampaui kesanggupanmu. Ini bagian dalam peperangan kehidupan. Atau ada di antara saudara yang mungkin saat ini sedang berjuang, berperang melawan addiction, kecanduan, melawan keterikatan dengan dosa tertentu, hatimu tuh kepengen lepas.
Tapi kayak nggak sanggup. Addiction-nya itu seolah-olah lebih kuat dari kekuatan kita. Ini ayat ini bicara tentang peperangan yang lebih besar dari yang kita bisa. Nah, ini pesan Tuhan buat kita semuanya. Lanjutkan pembacaan itu. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Saudaraku, jangan kasih tempat sama ketakutan. Mulai hari ini katakan no sama ketakutan itu. Mulai hari ini Hardi keluar, sengaja lawan ketakutan. Ketakutan itu kalau dibiarkan bersarang dia sama kita. Semua orang sempat ngalami takut, tapi saat ngalami takut, lawan itu. Jangan engkau takut kepadanya, kata firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Tuhan tidak meninggalkan lo. Dalam kondisi keluargamu yang sudah terpuruk gitu. Hari ini rema firman Tuhan pegang, Anda enggak sendiri. Tuhan menyertai saudara. Menghadapi semua pergumulan. Saya kok ngerasain di hati saya. Di sini ada yang ngerasa Anda sedang menghadapi lawan. Anda dalam satu kasus menghadapi lawan yang powernya lebih dari saudara. Secara manusia enggak mungkin, sudah enggak bisa. Dia very powerful. Tapi jangan lupa. Ada yang lebih powerful dari yang paling powerful. Dan firman Tuhan bicara sama saudara hari ini. Saya ngerasa ada seorang ini di sebelah sana. Tuhan menyertai engkau. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Pegang itu, pegang itu. Karena itu never give up. Never give up. Walaupun seolah-olah secara manusia dihitung kalkulasi manapun ya pasti kalah. Habis, sudah habis nih. Kuatkan hati saudara. Tuhan menyertai saudara. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Ini pesannya, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Dan ini yang sedang saya lakukan hari ini. Sebagai seorang imam, saya ada di depan dan saya sedang menyampaikan pesan, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Ayat keempat, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Lihat ini, untuk apa Tuhan menyertai kita? Untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bukan kepada musuhmu, tapi kemenangan kepadamu. Kepada siapa? Ngomong saya. Khotbah ini buat siapa? Rema firman Tuhan hari ini untuk siapa? Terjadilah sesuai iman saudara. Katakan amin. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Mari bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Kedua tangan kita bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Sekali lagi dengan iman, dengan
mendekat sama Tuhan. Jadi saya mau memastikan kita semua, seperti lagu yang baru aja kita nyanyikan, aku punya Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang besar. Jadi saya mau memastikan kita semua punya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Karena kalau Anda punya Tuhan dan tanpa Tuhan, beda. Mungkin selama ini sebagian orang gak sadar, aku bisa tanpa Tuhan kok. Aku bisa kok, aku sukses kayak sekarang juga gak butuh Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan mengajari kita. Seperti Nebukadnezar yang ngomong, bisa aku. Ada waktunya Tuhan mendidik dia. Ini the most powerful king aja ditekuk sama Tuhan, bisa kok. Semua orang, tidak ada manusia yang lebih besar dari Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Justru kalau kita dalam kesukaran, ayo mendekat sama Tuhan. Kalau Anda belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your moment. Ini waktunya, buka hati saudara, undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa dan engkau akan terima jaminan. Ini jaminan, keselamatan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Dan aku mau ikut Yesus. Mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan. Jadi saksimu. Saksimu. Menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Menyelamatkan Terima sebanyak kasih mungkin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anda punya Tuhan yang besar. Anda punya Yesus yang besar. Yesus yang besar, dan ini waktunya Anda mengalami kebesaran Yesus dalam hidup saudara. Dan saya mau berdoa firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh Anda terima kekuatan dari Tuhan. Karena di dalam kesukaran, waktu kita mendekat sama Tuhan, kekuatannya mengalir. Dan ketika kekuatannya mengalir, Alkitab ngomong gini, dalam kelemahanku sempurna kuasa Tuhan. Oh, dalam kebangkrutan saudara, dalam sakit penyakit, pergumulan keluarga yang kau hadapi, biarlah sempurna kuasa Tuhan. Biarlah nyata mujizatnya, biarlah nyata tangannya itu engkau rasakan dan engkau alami secara pribadi dalam kehidupanmu. Anda yang mau mendekat sama Tuhan, angkat dua tangan saudara dan katakan, bawa aku ya Tuhan. Bawa aku ya Tuhan. Mendekat kepadamu. Mendekat kepadamu. Lebih lagi. Lebih lagi Tuhan. Mari semuanya berdoa, angkat suara dan semuanya berdoa. Ajari aku Tuhan, melalui semua kesukaran ini, lebih bergantung kepadamu, lebih mengandalkan Engkau. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ora la basyara taka basyara la basyara. Ora la basyara. Aku mau maju Tuhan, lebih lagi. Lebih lagi. Mengenal hatimu lebih lagi. Mengandalkan Engkau lebih lagi. Bergantung penuh kepadamu lebih lagi. Penuhi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Oh
kuasamu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasamu. Ku terima sekarang. Sekarang bersama drum saja. Bersama drum. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Aku punya Tuhan yang besar. Ini deklarasi kemenangan kami. Imanku bersepakat percaya kuasamu. Amin. Yang terakhir katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasamu. Ku terima sekarang.